Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce sebenarnya berhasil menghentikannya, dia benar-benar berhasil menghentikan serangan itu dengan paksa. Itu adalah pedang-pedang penguasa, ledakan pedang yang Jun Silei lepaskan dengan paksa dengan mengorbankan esensi darah, bakat, dan bahkan nyawanya sendiri, namun entah bagaimana, Yunce berhasil menghentikannya. Penonton tak berani mempercayainya, meski adegan sudah terbentang tepat di depan mata mereka. Dia, sebenarnya, memblokirnya. Huo Ruli pulih dari keterkejutannya dan menggosok matanya dengan kuat. Dia terluka parah, Heaven's Meeting Sword terlempar, auranya berantakan, dan dia membentuk sosok yang menyedihkan, tapi tidak satu pun dari ini mengubah fakta bahwa dia telah mempertahankan dirinya dari ledakan Nameles Sword dan bangkit kembali hanya dalam waktu singkat, waktu beberapa saat. Bagaimana ini mungkin? Mulut Sui Yinghen ternganga saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Alis Sui Qianheng berkerut. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apapun. Hasil ini bahkan mengejutkannya. Sui Meiyin meletakkan tangan mungilnya di dadanya dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak lama kemudian, warna kembali muncul di pipinya. Dia berkata dengan suara kecil, "Aku baru mengetahuinya, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada kakak, itu bagus." Sui Yingyue menatap Sui Meiyin dengan tatapan rumit. Sebelumnya, dia mengira bahwa tiba-tiba Sui Meiyin tergila-gila pada Yunce hanyalah hasil dari dorongan hati dan main-main. Bisa juga karena efek sisa jiwanya yang kalah dalam pertarungan, tapi itu bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Namun, dia belum pernah melihat kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan sebesar itu di matanya sampai sekarang. Bahkan ada air mata di matanya. Setiap tanda menunjukkan bahwa Sui Meiyin benar-benar jatuh cinta pada Yunce, apapun alasannya. Paling tidak, itu bukanlah rasa tergila-gila sementara atau sekadar main-main. Namun, krisis Yunce masih jauh dari selesai. Menatap Yunce, Jun Silei mengangkat pedang tanpa nama tinggi-tinggi ke udara sekali lagi. Kekuatan tak berbentuk menjulang tinggi ke angkasa. Cukup. Ini sudah cukup, Jun Wuming menutup matanya. Suaranya belum pernah terdengar sekuat ini. Pada titik ini, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Jun Silei, terutama ketika dia sudah gagal sebelumnya. Kekuatan pedang berkumpul sekali lagi, membuat langit menjadi gelap. Tidak ada sedikit pun warna awan yang terlihat, dan suasananya terasa cukup menekan hingga membuat darah keluar dari paru-paru seseorang. Yunce, sasaran pedangnya, merasa kepalanya seperti digantung di antara taring iblis. Tubuhnya bergetar ketakutan bertentangan dengan keinginannya. Semua orang bisa merasakan bahwa serangan baru ini bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. "Mundur sekarang, Yunce!" teriak Huo Ruli. "Tidak ada yang lebih berharga dari nyawamu sendiri. Kamu telah memenangkan pertempuran ini." Yunce sudah merasakan teror pedang tanpa nama secara langsung, tapi serangan kedua ini akan lebih mematikan daripada yang pertama. Mengingat betapa parahnya dia terluka akibat ledakan pedang pertama saja, Yunce harus tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menahan serangan lain, atau begitulah yang diyakini Huo Ruli. Alasan Yunce tidak menyerah pada serangan pertama adalah karena dia adalah seorang pria sombong yang tidak menyadari betapa mematikannya pedang tanpa nama itu. Sekarang setelah dia merasakan kekuatannya dengan tubuhnya sendiri, dia seharusnya tahu pilihan tepat apa yang harus diambil di sini. Menurut pendapat Huo Ruli, Yunce adalah orang yang sangat pintar. Tidak peduli betapa bangganya dia, tidak mungkin dia dengan ceroboh membuang nyawanya demi harga diri. Tapi Yunce tidak mundur selangkah pun. Dia mengabaikan pedang tanpa nama, mengulurkan tangannya dan memanggil pedang pemukulan surga ke tangannya. Namun yang mengejutkan semua orang, dia malah menyimpan senjatanya alih-alih memegangnya di depan dirinya seperti sebelumnya.
Api yang mengelilinginya juga telah padam seluruhnya. Itu digantikan dengan cahaya biru samar dari Ice Phoenix. Terdengar seruan panjang, dan pegangan mendalam, manifestasi dewa dilepaskan sekali lagi. Kali ini, Ice Phoenix. Semua orang tercengang dengan tindakan Yunce lagi, jelas bahwa dia berencana untuk menahan serangan kedua Jun Silei. Apakah dia mencoba bunuh diri? Rambut Huo Ruli berdiri saat dia meraung frustrasi. Cahaya biru menyala berulang kali dari Yunce dan Dewa Manifestasi Ice Phoenix saat mereka membangun banyak pertahanan es antara mereka dan Jun Silei. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari separuh panggung dewa yang diunggulkan ditutupi oleh pegunungan es dan tanah beku. Pada saat inilah Jun Silei selesai menyalurkan dan mengayunkan pedang tanpa nama untuk kedua kalinya. Itu adalah pose yang sama seperti sebelumnya, ledakan pedang dasar yang sama. Namun, saat Jun Silei melancarkan serangannya, Yunce merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah dibekukan oleh kekuatan pedang yang luar biasa. Pertanda kematian yang mengerikan, yang menembus hati dan jiwanya, memperingatkan Yunce bahwa serangan baru ini hampir 2 kali lebih kuat dari yang pertama. Tangisan penonton juga jauh lebih keras dari sebelumnya, namun Yunce tidak mendengar suara apapun, sama seperti terakhir kali. Semuanya telah dilahap oleh kekuatan tak tertandingi yang sama sekali tidak termasuk dalam tahap ini. Bang 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 bang. Yunce mundur secepat yang dia bisa saat ledakan pedang-pedang tanpa nama menembus pertahanan yang didirikan. Esnya pecah seperti terbuat dari kayu busuk, tapi ledakannya sendiri hampir tidak kehilangan kekuatan sama sekali. Setiap pertahanan es yang dibangun oleh Ice Phoenix dan dia dihancurkan menjadi debu hanya dalam sekejap. Teriakan panjang burung Phoenix terdengar di udara, dan Ice Phoenix, sebelum ada yang menyadarinya, telah tumbuh beberapa kali lebih besar dari biasanya, menyerang langsung ke arah ledakan pedang seperti balok es berkilauan yang ditutupi kristal biru. Aurora yang indah bermekaran di atas Conferred God Stage, menyelimuti seluruh langit dengan cahaya biru yang indah. Ledakan pedang terus terbang lurus menuju Yunce. Kali ini, jelas bagi semua orang bahwa Ice Phoenix telah berhasil mengurangi kekuatannya dengan pengorbanannya, tapi itu masih merupakan serangan yang sangat menakutkan. Yunce berhenti. Dia telah menggunakan waktu yang telah dibeli untuk menyalurkan kekuatannya ke puncak, dan energi merah tua yang kental dari Rumbling Heaven bergetar hebat seolah-olah akan lepas kendali setiap saat. Mengunci ledakan pedang dengan penglihatan dan persepsi spiritualnya, Yunce tiba-tiba membuka tangannya. Menyegel awan, mengunci matahari, energi yang sangat besar keluar dari tubuhnya, dan Yunce melepaskan penghalang dewa jahat terkuat dan terbesar yang pernah dia ciptakan dalam hidupnya. Penghalang dewa jahat menyebar hingga beberapa kilometer jauhnya hampir seketika. Pada saat yang sama, ledakan pedang menghantam penghalang dewa jahat. Dampaknya terdengar sangat melengking. Sungguh mengecewakan hingga rasanya seperti ada ribuan gergaji yang menggergaji hati seseorang. Namun, tidak ada seorang pun di tribun penonton yang mencoba menutup telinga. Mereka semua menatap Conferred God Stage tanpa berkedip. Ledakan pedang yang masuk, terhenti. Pekikan mengerikan itu terus berlanjut saat kedua energi itu saling bertabrakan, tapi penghalang setengah transparan itu pasti berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, kebuntuan ini hanya berlangsung sesaat. Saat pekikan itu mencapai nada baru, penghalang dewa jahat mulai menyusut dengan cepat. 1,5 kilometer, 1 kilometer, 500 meter. 300 meter. Wajah Yunce berkerut sedikit di bawah tekanan saat dia menuangkan setiap kekuatan ke dalam penghalang. Namun, penghalang dewa jahat terus menyusut dengan cepat hingga lebarnya hampir 100 meter. Kekuatan ledakan pedang sudah pasti berkurang, tapi rasanya masih mustahil untuk bertahan. Meskipun laju penyusutan penghalang dewa jahat melambat, kekuatannya masih kalah dengan ledakan pedang di setiap langkahnya. Akhirnya,
penghalang dewa jahat berhenti menyusut ketika lebarnya kurang dari 30 meter, tampak seperti telah mencapai titik di mana ia hampir tidak bisa menahan ledakan pedang. Namun, tidak hanya penghalang dewa jahat yang sepenuhnya berubah bentuk pada saat ini, retakan putih pucat tiba-tiba menyebar dan menutupi lebih dari separuh permukaannya dalam sekejap. Yunce berkeringat seperti sedang berdiri di bawah hujan. Hampir seluruh otot di tubuhnya bergetar tak terkendali. Dibutuhkan banyak energi untuk mempertahankan penghalang dewa jahat bahkan untuk waktu yang singkat, apalagi penghalang dewa jahat yang bertenaga penuh. Pada titik ini, Yunce sadar bahwa dia dan penghalangnya mendekati batasnya. Tidak seperti ini. Kekejaman perlahan memasuki mata Yunce. Dia mengatupkan giginya, dan api tiba-tiba muncul di tubuhnya dan mengalir ke penghalang dewa jahat. Itu dengan cepat mengubah penghalang tak berwarna menjadi penghalang yang berapi-api. Tiba-tiba, penghalang dewa jahat meledak menjadi lautan api emas raksasa, menyebabkan ledakan pedang tanpa nama meledak di tempat yang sama juga. Sebagian besar Confederate God Stage hancur, dan pecahan batu giok beterbangan kemana-mana. Yunce terlempar keluar dari api secepat meteor. Ledakan itu telah membuka kembali luka di dadanya, dan darah kembali tumpah kemana-mana. Bang! Yunce melonjak beberapa kilometer di udara sebelum akhirnya menghantam tanah dengan keras. Namun, pendaratan tersebut tidak cukup untuk menghentikan momentumnya, dan sosoknya yang berdarah terus memantul ke belakang. Dia sudah berada di tepi panggung dewa yang diberikan. Ledakan itu telah melukai Yunce dan membuatnya terlempar jauh dari zona ledakan. Dengan asumsi bahwa dia masih hidup dan sadar setelah dampaknya, masih tidak ada kekuatan yang tersisa untuk mengubah momentumnya. Hasilnya sudah diputuskan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Yunce akan melewati batas dan kalah dalam pertandingan, cahaya biru tiba-tiba keluar dari tubuh Yunce dan berubah menjadi Ice Phoenix. Manifest God mengepakkan sayapnya, melemparkan hujan es ke belakang Yunce dan menyapunya kembali ke tempat asalnya. Pegangan yang dalam bisa dilepaskan dengan satu pikiran. Baik gerakan fisik maupun energi mendalam tidak diperlukan, itu adalah salah satu poin terbaik dari pegangan mendalam. Bang! Yunce jatuh kembali ke Confederate God Stage. Tulang-tulangnya terasa seperti hancur, dan rasa sakit menyerang seluruh indranya. Ice Phoenix segera ditarik karena dia hampir tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Bahkan menopang berat badannya sendiri pun menjadi sebuah masalah. Yunce menekankan tangannya ke dadanya dan menutup kembali semua lukanya dengan es. Meskipun dia gemetar kesakitan, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, alasan dia tersenyum adalah karena dia akhirnya berhasil memblokir serangan kedua Jun Silei. Dia harus menggunakan hampir seluruh kekuatannya, dan dampaknya telah melukainya dengan parah seperti sebelumnya, tapi tetap saja, dia pasti telah menggagalkan serangan itu. Dia melakukannya lagi. Pikiran itu bergema di hati dan jiwa setiap orang seperti suara mimpi yang sesaat. Sulit dipercaya. Sui Qianheng menarik napas sedikit sebelum berbisik pada dirinya sendiri, berapa banyak kartu truf yang tersisa. Si Yingyue menatap kosong ke panggung. Lama kemudian, dia menghela nafas pelan. Aku, bukan tandingannya. Hah? Sui Yinghen bertanya dengan bingung, apa yang baru saja kamu katakan, kakak kedua? Aku bukan tandingannya. Kali ini, nada suara Sui Yingyue terdengar jauh lebih tenang. Setidaknya, aku tidak bisa memblokir serangan itu meskipun aku menggunakan semua yang kumiliki. Sui Qianheng meliriknya ke samping tetapi tetap diam. Ah, pikiran Sui Yinghen menjadi kosong sesaat. Ini juga berarti Jun Silei bukan tandingan Yunce meskipun dia tidak ditipu olehnya pada awalnya. Ada dua alasan di balik tindakan Yunce. Pertama, dia ingin melampiaskannya pada Jun Silei, dan kedua, dia ingin menyembunyikan kekuatannya. Sui Yingyue mendongak sedikit. Tujuannya bukan Jun Silei atau aku, dia berencana untuk mengalahkan Luo Changsheng.
Hanya 3 hari sejak Yunce meninggalkan panggung, namun kekuatan barunya bisa dikatakan telah mengejutkan seluruh wilayah Ilahi Timur. Bahkan lebih baik lagi, anak laki-laki itu masih belum mengungkapkan semua kartu asnya. Semua orang di tribun penonton dan seluruh wilayah Ilahi Timur menatap Yunce yang berlumuran darah. Dia terluka parah, dan dia terjatuh ke tanah. Dia tampak kesulitan bahkan untuk berdiri. Namun, tidak ada seorang pun yang menertawakan keadaan buruknya atau memandangnya dengan cibiran di mata mereka, bahkan para raja alam di dunia bintang pun kesulitan mengendalikan detak jantung mereka yang liar. Pada awal Confederate God Battle, Yunce dicurigai, dicemooh, dan diejek sebagai aib bagi semua praktisi. Kemudian, dia mengejutkan semua orang dengan kekuatannya dan mengguncang seluruh wilayah Ilahi Timur. Setiap kali dia naik ke panggung, dia akan memberikan kejutan tingkat baru pada indera mereka. Setiap kali dia berdiri di panggung dewa yang diberikan, mereka harus mengevaluasi kembali pandangan mereka terhadapnya. Pada titik ini, kata menakjubkan sulit menjelaskan pengalaman mereka. Di antara penontonnya terdapat para ahli tak tertandingi yang telah hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, dan orang-orang ini telah melihat banyak sekali orang jenius luar biasa dalam hidup mereka. Namun, meskipun mungkin ada Jun Silei atau Luo Changsheng yang lain di masa depan, mereka tidak dapat membayangkan bertemu dengan Yunce yang lain. Yunce mengatur napasnya sambil mengangkat dirinya dengan kedua tangan. Dia baru saja hendak mendorong lantai dan berdiri, ketika tiba-tiba dia membeku dan melihat ke arah depan. Di kejauhan, rambut hitam Jun Silei menari-nari di udara. Matanya menjadi tidak fokus, dan kehadiran hidupnya menjadi lemah seperti pohon willow. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia perlahan-lahan mengangkat pedangnya untuk mengumpulkan kekuatan yang bahkan mengubah angin dan awan sekali lagi. Fitur wajah Yunce menegang saat pupil matanya mengecil. Jangan bilang, dia bisa mengayunkan pedang itu untuk ketiga kalinya. Tindakan Jun Silei tidak hanya mengejutkan Yunce. Semua orang, baik tua maupun muda mengerutkan kening atau terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Jun Silei bertindak sejauh ini. Jun Silei, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Orang yang angkat bicara tidak lain adalah yang terhormat Ku Hui. Dia adalah hakim yang tidak memihak yang tidak pernah ikut campur dalam pertempuran dewa yang diberikan, tetapi bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk Jun Silei. Layer, Jun Wuming menghela nafas, aku bisa mengisi kembali energi vital dan esensi darah yang kamu gunakan selama 2 serangan pertama, tapi, tidak akan ada jalan kembali jika kamu mengayunkan senjata itu untuk ketiga kalinya. Jun Wuming berbicara dengan nada tenang dengan mata terpejam, tapi tidak salah lagi darah menetes dari kata-katanya, kamu bisa membunuhnya, tapi kamu akan mengubur masa depanmu sendiri dan harapanku dengan itu, semua ini hanya untuk satu hal, momen kemarahan. Apakah itu benar-benar layak? Lengan Jun Silei bergetar hebat, wajahnya benar-benar tidak berdarah, dan pakaian putihnya telah berubah menjadi merah seluruhnya, namun, kekuatan yang dia kumpulkan tidak pernah goyah bahkan untuk sekejap. Dia terus mengunci dan menekan Yunce dengan pedang. Vitalitasnya masih menurun, dan matanya hampir kehilangan fokus, tapi kebencian mutlaknya pada Yunce masih tidak berubah sedikit pun. Yunce telah menghabiskan sebagian besar energinya, jadi dia benar-benar tidak mampu melarikan diri dari kekuatan pedang yang menindas. Faktanya, dia hampir tidak bisa menggerakkan satu otot pun saat dia dibiarkan berlutut di lantai. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melarikan diri dari Confederate God Stage bahkan jika dia menginginkannya. Yunce mengertakkan gigi sambil terengah-engah sambil menatap Jun Silei, dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia bisa menahan serangan lagi. Jika Jun Silei dibiarkan mengayunkan pedangnya, dia akan mati, kecuali dia menggunakan pemulihan bintang bulan atau seseorang mengganggu pertempuran.
Tapi ini adalah pertempuran dewa yang dianugerahkan. Tidak seorang pun boleh ikut campur, bahkan jika anak dewa akan binasa sebagai akibatnya. Adapun pemulihan bintang bulan, itu adalah kartu truf yang sama sekali tidak bisa dia gunakan kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati. Dia khususnya tidak bisa menggunakannya ketika setiap pasang mata di wilayah ilahi timur tertuju padanya. Sebagai perbandingan, Jun Silei kemungkinan besar akan mati saat dia mengayunkan pedangnya dan mencoba membunuhnya, bahkan jika dia berhasil selamat dari cobaan itu, dia akan tetap cacat sampai hari kematiannya. Tiba-tiba, Yun Ce merasakan sedikit penyesalan atas pilihannya untuk mempermalukan Jun Silei. Dia menyesal karena Jun Silei benar-benar gila. Dia sama gilanya dengan dia. Jika tujuannya adalah untuk mempertahankan hidupnya sendiri, satu-satunya pilihan yang tersisa sepertinya adalah menyerah segera, yang akan memungkinkan Mu Bingyun, Jun Wuming, dan yang lainnya untuk ikut campur secara langsung dan menyelamatkannya dari penderitaannya. Tetapi, Saudara Yun, dia sudah gila. Kamu benar-benar akan mati jika kamu tidak menyerah sekarang. Huo Poyun buru-buru berteriak. Nafas Yun Ce menjadi semakin berat, tapi tatapannya tidak goyah sedikit pun. Yun Ce, Mu Bingyun terbang ke udara dan berteriak, kamu sudah menjadi pemenang terbesar dari Confederate God Battle ini. Jika kamu kehilangan nyawamu demi harga diri sesaat, semuanya akan hilang, menyerahlah sekarang. Yun Ce terdiam. Aku memerintahkanmu untuk menyerah sekarang. Mu Bingyun berbicara dengan nada paling keras yang bisa dikerahkannya. Kakak Yun Ce, Sui Meiyin meringkuk menjadi bola, wajahnya pucat karena cemas. Pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Yun Ce telah menatap mata Jun Silei selama ini. Sesaat kebingungan kemudian, cahaya pemahaman tiba-tiba memasuki matanya. Saat ini, semua orang menatap Yun Ce. Menurut pendapat mereka, menyerah adalah pilihan terbaik dan satu-satunya yang bisa diambil Yun Ce dalam situasi ini. Jun Silei mungkin sudah kehilangan kewarasannya sepenuhnya, tapi bukan dia. Jika dia menolak untuk menyerah, wilayah ilahi timur mungkin akan kehilangan dua anak dewa pada saat yang bersamaan. Jika dia menyerah, Jun Silei akan diselamatkan dari takdir pilihannya, dan tidak ada yang akan meremehkannya hanya karena dia kalah. Faktanya, sangat diragukan ada orang yang menganggap hal ini sebagai kerugian. Hal sebaliknya juga terjadi. Jika dia mati di sini, di bawah pedang Jun Silei, semua demi momen kebanggaan, dia pasti akan diejek selama beberapa hari yang akan datang. Namun meskipun ada upaya persuasi yang tak terhitung jumlahnya dan perintah keras Mu Bingyun, ekspresi Yun Ce tidak berubah sama sekali. Penerus penguasa pedang sudah gila, tentu saja, tapi apa yang sedang dilakukan Yun Ce? Dendam macam apa yang ada di antara keduanya? Tidak kusangka segalanya akan meningkat sejauh ini. Apakah alam surga abadi benar-benar tidak akan melakukan apapun untuk menghentikan ini? Yun Ce dan Jun Silei, mereka berdua adalah anak dewa wilayah ilahi timur. Akan menjadi kerugian besar bagi generasi wilayah ilahi timur jika mereka berdua binasa di sini. Kehormatan dari Confederate God Battle menggantikan segalanya, dan pertempuran ini saat ini sedang disaksikan oleh seluruh wilayah ilahi timur. Mereka akan menjunjung tinggi aturan apapun yang terjadi. Mu Bingyun menjadi semakin cemas ketika dia melihat Yun Ce mengabaikan permintaan mereka sepenuhnya. Yun Ce. Pada saat inilah Yun Ce tiba-tiba memecah kesunyian dan mengangkat lengan kirinya. Pupil matanya bersinar, dan pegangan yang dalam serta jiwa Ice Phoenix terbang keluar dari telapak tangannya. Namun, kedua hal itu tidak berubah menjadi manifestasi Dewa Ice Phoenix. Sebaliknya, mereka terbang menuju Jun Silei seperti meteor dan menabrak glabelanya. Pedang tanpa nama telah menekan mobilitas dan kekuatan Yun Ce, tapi itu tidak bisa menekan jiwanya sepenuhnya. Jun Silei telah menguras tenaganya hingga kering dan menuangkan setiap ons kekuatan, vitalitas,
dan semangatnya ke dalam pedang tanpa nama, semuanya untuk serangan ketiga dan terakhir. Dia tidak memiliki sedikit pun pertahanan jiwa yang tersisa di dalam tubuhnya. Hasilnya, jiwa Ice Phoenix yang berada di dalam pegangan yang dalam mampu menyerang pikirannya dengan sangat mudah. Ada ledakan keras di benak Jun Silei, dan warna biru seperti mimpi membanjiri kesadarannya sepenuhnya. Saat kekuatan pedang tanpa nama hancur, dan senjata itu sendiri terlepas dari lengan Jun Silei, gadis itu terjatuh ke belakang seperti boneka yang tiba-tiba kehilangan jiwanya. Wah, apa yang terjadi? Sekarang pedang itu tidak lagi menekannya. Yunce segera berlari menuju Jun Silei dengan kecepatan tinggi. Saat sosok Jun Silei dengan cepat semakin dekat, kulitnya yang pucat pasi, pupil matanya yang pucat, bibirnya yang basah kuyup darah, dan ekspresi kebencian dan rasa malu yang tidak kunjung pudar bahkan setelah dia kehilangan kesadaran, memasuki tatapannya. Tiba-tiba, Yunce merasakan sesuatu menyentuh hatinya. Apakah kebencian di antara kita begitu dalam, hingga hanya bisa diselesaikan dengan kematian? Dia adalah penerus penguasa pedang, tapi dia terpaksa berlutut dan meminta maaf kepada murid alam bintang tengah di alam Song Salju. Selama Confederate God Battle, dia telah menipunya, mengalahkannya dengan cara yang paling buruk dan mempermalukannya lagi, tepat di depan mata semua orang, untuk membalas dendam pada dirinya sendiri dan Huo Poyun. Setelah itu, dia bahkan mengejeknya tanpa belas kasihan dan menghancurkan harga dirinya sebagai murid penguasa pedang hingga berkeping-keping. Apakah dia benar-benar bersalah karena meningkatkan pertempuran ini sampai sejauh ini? Atau apakah itu aku? Apakah Jun Silei orang jahat? Tidak, dia terlalu sombong demi kebaikannya sendiri. Setidaknya, dia sama sekali bukan orang yang menjijikkan seperti Luo Chang'an, atau penguasa pedang tidak akan pernah menerimanya sebagai muridnya. Untuk melampiaskan kebenciannya, dia telah mengalahkan Huo Poyun dalam satu serangan dan mempermalukannya hingga dia hampir kehilangan keyakinannya. Untuk melampiaskan kebenciannya, dia telah melakukan padanya berkali-kali lebih buruk dari apa yang telah dia lakukan pada Huo Poyun. Dia sudah sedekat ini, untuk menghancurkan penerus penguasa pedang yang seharusnya memiliki masa depan cerah di depannya. Apakah hal ini benar-benar harus meningkat sejauh ini? Jika aku berada di tempatnya, Yunce sedikit terkejut, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah membiarkan energinya yang dalam tenggelam kembali ke dalam tubuhnya. Dia hendak mendorong Jun Silei turun dari panggung, namun dia malah mengulurkan tangan dan menangkapnya dengan lembut tepat sebelum dia terjatuh. Tubuh Jun Silei yang lemas memasuki lekukan lengannya, darahnya membuat lengan bajunya menjadi merah hampir dalam waktu singkat. Yunce menarik jiwa Ice Phoenix dan menatapnya dengan tatapan rumit di matanya. Saat murid Jun Silei perlahan mendapatkan kembali fokusnya, dia terkejut karena dia sedang dipeluk oleh Yunce. Sambil gemetar, dia melayangkan pukulan langsung ke wajah Yunce. Namun, dia telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya, dan energinya yang dalam berantakan. Yunce dengan mudah memblokir pukulan tak berdaya itu dan berkata perlahan, "Jun Silei, kamu dan aku punya dendam kecil di antara kita, tapi tidak pernah ada sesuatu yang cukup besar untuk menjamin nyawa. Aku sudah berlebihan hari ini. Aku bisa saja mengalahkanmu dengan adil, tapi aku tidak melakukannya. Aku juga seharusnya tidak menginjak-injak harga dirimu di depan semua orang, maafkan aku." Dia menatap lurus ke mata Jun Silei saat dia mengatakan ini. Kata-katanya tidak hanya benar-benar tulus, tetapi juga dipenuhi dengan energi yang dalam sehingga setiap penonton, walaupun tercengang dapat mendengarnya dengan jelas. Jun Wuming gemetar saat matanya bergetar karena emosi, dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti permintaan maaf ini bagi Jun Silei. Di alam Snow Song, setelah dia menyinggung Yunce, dia terpaksa berlutut dan meminta maaf padanya di hadapan orang-orang dari Snow Song dan alam Dewa Api. Hari ini di Confederate God Stage,
setelah dia menginjak-injak harga dirinya, dia memilih untuk meminta maaf padanya dengan tulus di hadapan seluruh wilayah ilahi timur. Itu seperti sebuah siklus kehidupan yang tak terlukiskan. Jun Silei membuka mulutnya sedikit. Matanya tampak berkabut, namun kebencian di balik kabut masih ada. Apakah menurutmu, aku akan memaafkanmu karena ini, Yunce? Pada saat inilah ekspresi kaget dan takut tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bergidik. Pakaiannya tidak hanya berlumuran darah saat dia melawan Yunce, pakaiannya bahkan hancur berkeping-keping. Satu-satunya alasan mereka masih utuh adalah karena energinya yang dalam menyatukan mereka. Namun, dia hampir kehabisan energi yang dalam, dan hanya masalah waktu sebelum tubuh telanjangnya benar-benar terlihat di mata semua orang. Yunce mengangkat alisnya, tapi dengan cepat menyadari apa yang salah dan mengusapkan telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Dia menyegel kembali pakaiannya yang robek dengan sedikit energi yang tersisa sebelum mengambil pakaian berwarna salju dari mutiara racun langit dan mengenakannya pada Jun Silei, untuk berjaga-jaga. Jun Silei bernapas lemah, tapi tidak ada rasa terima kasih sama sekali di matanya. Sekumpulan kebencian yang sepertinya tidak akan pernah mencair masih melekat di matanya yang berkabut. Aku akan membunuh kamu. Jun Silei bernapas lemah, tapi tidak ada rasa terima kasih sama sekali di matanya. Sekumpulan kebencian yang sepertinya tidak akan pernah mencair masih melekat di matanya yang berkabut. Aku akan membunuh kamu. Tentu. Kamu bisa datang padaku kapan saja kamu mau. Yunce mengangguk sebelum senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Namun sebelum itu, kamu harus merawat tubuhmu sendiri. Setelah itu, dia menyentuh dan membelai rambut Jun Silei dengan lembut. Untuk saat ini, kamu harus tidur siang yang nyenyak. Anda tidak harus terlihat berani sepanjang waktu, Anda tahu, jadilah baik. Matanya ramah, dan suaranya lembut. Seolah-olah dia sedang mencoba menenangkan kucing yang keras kepala. Kamu, bibir Jun Silei terbuka, dan tatapannya tiba-tiba berubah menjadi sangat bingung. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia sedang berusaha melepaskan diri dari pelukan Yunce. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Kepalanya menyentuh dada Yunce, kesadarannya hilang sepenuhnya. Hanya dia yang tahu apakah itu karena lukanya, atau karena dia tidak tahan lagi dengan kata-kata dan tindakan Yunce. Fiuh, Yunce menghela nafas lega. Wanita yang menakutkan dan menyusahkan. Mudah-mudahan, ini cukup untuk meluluhkan sebagian kebenciannya, jika tidak, dia akan menjadi masalah besar setelah dia keluar dari alam surga abadi. Setiap praktisi di tribun penonton saling bertukar pandang satu sama lain. Beberapa saat yang lalu, suasananya menindas, dan semua orang menjadi pucat karena terkejut, tapi Jun Silei gagal mengayunkan pedang tanpa nama untuk ketiga kalinya, dan pertarungan berakhir dengan cara yang paling tidak terduga. Jun Silei pingsan, Yunce menang. Dia akan bergabung dalam pertempuran terakhir grup pecundang 3 hari dari sekarang. Sorakan segera pecah setelah Yang Mulia Ku Hui membuat pernyataannya.